Menuju masa tiada henti menyapa, berjalan dengan kaki terluka, tak pernah ada waktu untuk mengeluh. Pas Indonesia menang, para anti-STI atau media-media tetangga yang suka nyinyirin timnas Indonesia pada kemana nih? Biasanya akan ada aja gitu, berita jelek atau gosip-gosip gak jelas tentang timnas Indonesia yang keluar dari mereka. Takut diserang balik ya? Yap, tentu kita ingat, di saat Indonesia dapat hasil kurang memuaskan di round 3, entah itu pemain atau pelatih beneran diserang kanan-kiri. Meskipun begitu, kita jelas gak bisa menutup fakta. Kalau dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, kita benar-benar dibuat bangga oleh kemajuan timnas Indonesia. Yap, sebelum ini, siapa sih yang nganggep Indonesia ini tim kuat? Fair aja. Apalagi di era kegelapan yang kalian tahulah gimana. Akan tetapi selayaknya roda semesta kehidupan, timnas Indonesia pelan-pelan mulai menunjukkan peningkatan performa. Gak cuma di level senior, bahkan itu juga mulai merembet ke level kelompok umur. Sesuatu yang kemudian membuat media ternama seperti ESPN dengan tegas menyatakan kalau Indonesia saat ini emang bukan lagi sebuah tim yang hanya berkutat di level ASEAN, melainkan udah mulai merambah ke level Asia. Nah, anggapan kalau Indonesia itu sekarang adalah tim kuat nyatanya juga terbukti di Piala AFF 2024 ini. Meskipun semua tahu kalau tim Garuda tampil dengan pemain U22, namun secara status Indonesia tetap dianggap sebagai tim favorit. Apalagi di laga perdana, tim ini berhasil mempermalukan Myanmar di kandang sendiri yang menurunkan skuad terbaiknya. Tetap melangkah meski terserok, darah dan keringat menjadi saksi. Setiap ada mimpi yang ku bawa, terangi jalan dengan api. Kesombongan pun tak ku hiraukan, melawan badai cintaanku, ku tetap berdiri tegak. Respek dan apresiasi benar-benar layak diberikan ke pengurus PSSI yang sekarang. Yap, tanpa mengucilkan kepengurusan sebelumnya, akan tetapi harus diakui kalau di era Erick Thohir, kita bisa benar-benar merasakan gimana kemajuan pesat yang dialami oleh timnas Indonesia. Dan bisa jadi, sekarang kita nggak akan merasa minder lagi untuk bertarung lawan tim-tim besar Asia. Yap, dalam kurun waktu 2 tahunan terakhir, timnas Indonesia sungguh-sungguh menyala bersama Coach Shin yang secara luar biasa bisa menciptakan pondasi tangguh dengan program potong generasi serta menentukan pemain-pemain diaspora yang terbukti mampu memberikan impact nyata. Pada akhirnya menjadikan timnas Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata terutama oleh tim-tim elit Asia lainnya. Bahkan sekarang ini banyak media-media asing ternama yang sangat intens memantau perkembangan timnas Indonesia, termasuk di Piala AFF 2024 kali ini, manakala Indonesia tampil dengan skuad yang diisi pemain U22. Yap, kendati tampil dengan tim muda, Indonesia tetap dianggap sebagai tim unggulan di turnamen 2 tahunan tersebut. Bahkan media ternama seperti ESPN tak ragu menyebut Indonesia adalah tim terbaik di ASEAN saat ini. Alasannya ya tadi, baik di level senior maupun kelompok umur, Indonesia benar-benar mampu memperlihatkan determinasi serta dominasinya yang kuat. Tetap melangkah meski terserok, darah dan keringat menjadi saksi. Setiap ada mimpi yang ku bawa, terangi jalan dengan api. Kesombongan pun tak ku hiraukan, melawan badai cintaanku, ku tetap berdiri tegak. Perjuangan tiada berbatas, menolak segala duka dan nestapa. Takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Yap, di luar dari timnas AFF ini, Indonesia memang sekarang dianggap sebagai tim terbaik di ASEAN. Bahkan di saat tim-tim rival ASEAN macam Thailand, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran, Indonesia dengan full senyum melesat sendirian. Dan yang dianggap paling berkesan tentu saja keberhasilan skuad Garuda. Jadi satu-satunya wakil ASEAN di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta lolos langsung ke Piala Asia 2027. Di round 3 sendiri, Indonesia kembali mencatatkan sejarah sebagai tim ASEAN pertama yang mampu meraih poin tertinggi serta untuk sekarang duduk di posisi 3 grup C. Ya, menurut ESPN, segala apa yang dicapai oleh Indonesia sekarang ini secara konstan memperlihatkan level mereka yang udah harusnya menatap ke Asia bukan lagi ASEAN. Sebab dengan komposisi yang diisi banyak pemain Eropa, membuat timnas senior Indonesia sejatinya layak untuk jadi tim yang diperhitungkan di Asia. ESPN sendiri juga menyoroti penurunan performa Thailand maupun Vietnam. Yap, sebagai dua tim yang sebelumnya dianggap terkuat di ASEAN, nasib mereka benar-benar miris. Paling ngeri ya Vietnam, yang mana nggak di level senior, U23 dan U16, mereka benar-benar dibuat tunduk oleh Indonesia. Parahnya lagi, di 2024, dari 4 kali pertemuan, gawang Vietnam diberondol 10 gol dan sama sekali nggak bisa membalas. Kalah 1-0 di Piala Asia,
lalu 1-0 dan 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan 5-0 di perebutan juara 3 Piala AFF U16. Sesuatu yang akhirnya turut mengundang amarah dari publik Vietnam itu sendiri, yang menilai kalau kepengurusan sekarang benar-benar busuk. Udah banyak masalah internal, regenerasinya buruk, plus susah dapat pemain keturunan di Eropa. Membuat kemunduran Vietnam saat ini ya emang sesuatu yang nggak bisa dihindari lagi. Maka dari itu, di Piala AFF 2024 ini, Vietnam mempersiapkan diri sematang mungkin, yang mana salah satu tujuannya bisa ngalahin Indonesia yang mumpung ngeluarin skuad muda. Sedangkan Thailand, mereka juga menyadari kalau secara umum mereka menurun. Bahkan media di sana bernama Thairat mengaku cukup frustasi dengan kemunduran Thailand di sepak bola maupun futsal. Maka dari itu, nggak heran jika Piala AFF 2024 ini akan dijadikan momentum sebagai bukti kalau mereka belum sejauh itu tenggelam. Meskipun begitu, menurut media tersebut, kalaupun Thailand berhasil jadi juara, bukan berarti mereka bisa kembali jadi yang terbaik di kawasan ASEAN. Apa yang terjadi? Timnas Thailand turun dari singgasana hampir seluruh tim ASEAN. Industri sepak bola Thailand, baik sepak bola maupun futsal, sudah benar-benar tumbang dari singgasana ASEAN tanpa harus menunggu timnas besar Thailand berlaga di Piala ASEAN 2024. Harus diterima bahwa negara-negara di ASEAN sedang melakukan upaya untuk mengembangkan industri sepak bola mereka sendiri dengan cara apapun yang memberikan manfaat maksimal bagi tim nasional mereka. Sedangkan timnas Thailand masih belum bisa melintasi ASEAN karena masih menganggap dirinya nomor 1 di ASEAN selama ini. Apalagi asosiasi sepak bola masih ada kepentingan yang tidak setara yang diberikan kepada masing-masing tim. Fokus utamanya adalah sepak bola putra, menjadi fokus utama, tulis media Thairat. Meski terserok, dan ada keringat menjadi saksi setiap pada mimpi yang ku bawa. Terangi jalan dengan api, kesombongan pun tak ku hiraukan. Melawan badai cintaanku, ku tetap berdiri tegak. Perjuangan tiada berbatas, menolak segala duka dan nestapa. Takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya timnas Indonesia harus bisa menjaga momentum ini untuk terus konsisten ke depannya. Jangan sampai segala hal yang udah dibangun ambruk begitu saja. Untuk itu, selain terus mencari pemain diaspora terbaik, PSSI bersama semua elemen sepak bola Indonesia harus bisa membenahi segala PR yang ada. Mulai dari pembinaan, sistem kompetisi, dan lain sebagainya. Serta jangan lupakan juga perkembangan sepak bola wanitanya juga diperhatikan. Agar kedepannya sama-sama nih, baik timnas pria maupun wanita bisa bersaing di level tertinggi. Apakah itu bisa? Pasti bisa kok, asal ada niat, doa, usaha, dan komitmen dari semua pihak termaksud masyarakat itu sendiri. Dan buat Coach Shin secara pribadi, ayo coach semangat, buktikan dengan pemain U22 ini, timnas Indonesia bisa bersaing di Piala AFF. Tentu saja kita ingat gimana Coach Shin pernah dihajar habis-habisan oleh para pengamat karena menganggap program potong generasi dinilai terlalu ekstrim. Ditambah metode latihan Coach Shin yang begitu keras, membuatnya sempat diragukan gak akan bertahan lama melatih timnas. Akan tetapi sekarang lihat hasilnya, para pemain timnas Indonesia punya standar fisik yang tinggi, yang mana itu berimbas pada permainan tim yang mampu bertahan dengan intensitas tinggi selama 90 menit. Dan itu kembali diperlihatkan di laga perdana Piala AFF kemarin. Selain itu, perlu diingat juga, pemain-pemain muda yang diorbitkan Coach Shin ke timnas sedikit banyak juga banyak membantu kesuksesan pelatih lainnya. Contoh nyata ya ketika timnas U23 mampu meraih medali emas SEA Games, di mana sebagian besar pemain yang diasuh Indra Syafri ketika itu adalah hasil didikan Coach Shin yang udah matang di timnas senior. Kemudian saat Piala Asia U23, separuh lebih pemain yang ada adalah mereka yang berpengalaman main di level senior, sehingga mampu menembus semifinal dan itu tercatat sebagai sejarah karena Indonesia sendiri statusnya debutan. Dan di timnas U17 sekarang, Coach Nova yang sebelumnya adalah asisten Coach Shin di timnas senior, secara mantap mampu mengimplementasikan segala ilmu yang ia dapat dari Coach Shin untuk kemudian membentuk karakter pemainnya serta menerapkan game plan dengan intensitas tinggi. Intinya sekarang ini, progres timnas Indonesia udah berada di arah yang tepat dan kita patut berbangga akan hal tersebut. Jadi kalau masih belum bisa memberikan apapun buat negara ini, minimal dukung dan doakan timnas yang sekarang itu juga termaksud udah berkontribusi kok. Kritik serta saran itu wajar dan malah diperlukan. Tapi kalau udah menghujat apalagi sampai ke ranah pribadi atau keluarga, nah itu sangat amat layak buat digajul ndase, oke? Takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Ribuan rintangan
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.